Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu kan? Ya lo, ini lo udah mau keluar aku. Loh, yang Enak sekali masakan ibu. Habis ini aku ikut bapak ya, Bu. Nanti FSMR, yes, youthful, energizing, and smart.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara peserta seminar akademik Fakultas Seni Medirkam ISI Yogyakarta yang mengambil tema kreativitas seni dan media tanpa batas di tengah pandemi COVID-19. Hari ini pada hari kedua, yakni tanggal 4 November 2021. Kita berada di sesi siang, sesi ketiga, setelah tadi ada sesi dengan keynote speaker, kemudian ada sesi kedua, dan sekarang sesi ketiga. Sesi terakhir insya Allah. Gitu. Dan perkenalkan, saya Fitri Irmawati dari Prodi Fotografi Fakultas Seni Medirkam akan menjadi moderator pada seminar kali ini. Dan saya akan membacakan dulu tata tertibnya untuk para peserta seminar. Silakan nanti monggo yang ingin berpendapat, ingin memberikan feedback, pertanyaan, saran atau masukan, bisa raise hand atau bisa lewat chat, begitu. Dan setelah selesai 4 pemateri atau 4 presenter, nanti akan kita membahas semua pertanyaan atau masukan dari para peserta. Gitu. Dan ini ada 4 pemateri atau presenter dalam seminar kali ini. Saya bacakan. Yang pertama adalah Bapak Oscar Samaratungga dari program studi Fotografi Fakultas Seni Medirkam ISI Yogyakarta. Dan yang kedua, Bapak Panaka Jaya Hidayatullah dari Universitas Jember. Yang ketiga, Bapak Sugeng Wardoyo dan Ibu Tri Wulandari dari jurusan Kriya Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Dan yang keempat adalah Ibu Dr. Umilia Rohani SSMA dari jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Itu jadi ada 4 peserta dan masing-masing peserta waktu untuk menyampaikan makalahnya kurang lebih 15 menit gitu. Dan sebelum berakhir acara, sebelum berakhir presentasi, kurang lebih 5 menit sebelumnya akan saya ingatkan waktunya. Mohon maaf nanti kalau saya tiba-tiba menginsert. Begitu nggih Bapak Ibu. Dan tanpa membuang-buang banyak waktu lagi, kepada presenter pertama, Bapak Oscar Samaratungga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator seminar sesi siang hari ini, kepada Ibu Fitri Irmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semua. Yang terhormat kepada para pemateri atau presenter siang hari ini, ya ada Mas Lepen, kawan kami dari Seni Pertunjukan, kemudian ada Pak Panaka Jaya dari Universitas Jember, ada Mas Sugeng Wardoyo, teman dari Kriya, dan juga Bu Dr. Umilia dari jurusan Musik. Mohon izin, saya pertama kali yang akan mempresentasikan makalah atau penelitian kami pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu saya izin share screen. Apa sudah terlihat, Bu Moderator? Sampun, Bapak. Oke, terima kasih. Baik, dalam seminar kali ini saya ingin menyampaikan tentang seorang tokoh yaitu Emo Italia Under. Beliau adalah fotografer komersial di era Orde Baru. Jadi ini sebuah istilah penelitian awal dari jangka panjang penelitian saya, nanti kami di jurusan fotografi. Emo Italia Under ini memang kebetulan mungkin ya banyak yang belum mendengar ya, teman-teman mungkin juga dari teman-teman mahasiswa. Tetapi sepak terjang beliau terutama di era Orde Baru itu sangat-sangat terkenal ya. Saya sendiri punya Pak D istilahnya, Pak D saya di Jakarta, kebetulan beliau bergerak juga di bidang broadcasting, jadi membuat iklan-iklan film, kemudian membuat segala macam yang
untuk periklanan. Nah, suatu saat beliau ke Jogja. Nah, saya memberitahukan kalau saya akan ketemuan sama Emo. Emo siapa? Emo orang Belanda itu. Iya. Wah, itu apa istilahnya? Kalau orang dulu pada saat masih aktif mendengar nama Emo sebagai seorang fotografer itu langsung muntir istilahnya. Jadi istilahnya orang sudah, wah, kalau sudah sebuah perusahaan yang kemudian meng-hire Emo, orang lain itu nggak akan berani untuk bersaing dengan beliau. Nah, ini yang salah satu latar belakang yang menarik bagi kami di fotografi. Saya teruskan. Nah, jadi memang di sini kami mencoba untuk merangkai sebuah cerita. Memang beliau sendiri tidak membuat sebuah buku biografi atau catatan tentang sepak terjang atau bahkan kehidupannya. Nah, ini yang menjadi kami menarik karena di jurusan fotografi memang kami sepakat ya di jurusan ini secara berkala itu melakukan semacam penelitian yang sifatnya itu studi tokoh. Jadi pada saat nanti bergantian siapa fotografer yang kira-kira ini perlu dipelajari atau kita teliti untuk kita dapat tentang riwayat hidupnya, latar belakang kehidupannya, sepak terjangnya, bagaimana sampai proses dia berkarya dan lain-lain. Nah, salah satunya ini. Salah satunya sekarang adalah Emo Italianer. Nah, kebetulan beliau juga memiliki karir yang baik di bidang fotografi dan branding. Nah, beliau mendirikan juga sebuah perusahaan Noise Branding namanya yang telah berkiprah kurang lebih 30 tahun di Indonesia. Nah, saat ini sebagai seorang fotografer juga merupakan seorang yang aktif berkiprah di dunia seni. Nah, saat ini beliau sudah pensiun ya. Bahkan perusahaan yang Noise Branding ini juga sudah ditutup oleh beliau. Karena apa? Karena walaupun beliau memiliki anak ya yang dua-duanya itu kuliah dengan pendidikan yang bagus di luar negeri, disekolahkan di luar negeri, tetapi sangat sayang sekali anak-anak tersebut tidak ada keinginan untuk melanjutkan menghandle perusahaan ini selanjutnya. Sedangkan Pak Emo sudah cukup lama dan dia juga sudah punya komitmen usia 65 tahun dia akan pensiun, dia akan menikmati masa pensiunnya sehingga memutuskan untuk menutup perusahaannya dan pindah ke Borobudur di daerah Borobudur itu di Ngaran istilahnya dusunnya. Nah, kemudian yang membuat kami juga tertarik ini mencoba untuk membuat sebuah biografi studi tokoh ini adalah karena Emo sendiri itu kemarin menghibahkan hampir sebagian besar alat-alat fotografinya untuk kami di jurusan fotografi. Nah, ini untuk keperluan pendidikan. Nah, ini kurang lebih kemarin hampir kalau mungkin dinominalkan itu hampir 100 juta lebih kalau itu dihargai dengan harga sekarang ya. Dan itu alatnya banyak sekali dan istilahnya itu kelas Eropa. Jadi kelas bukan barang yang KW2 tapi itu kelas barang yang KW1. Tahu sendiri kan kalau orang Eropa. Nah, itu yang membuat kami mencobalah kita memahami Emo supaya kita mempunyai catatan tentang sejarah hidupnya, latar belakangnya, sehingga itu yang membentuk nanti beliau hingga menjadi sekarang. Baik, kemudian ini latar belakang rumusan masalahnya. Jadi kami sementara ini hanya ingin memahami latar belakang atau riwayat kehidupan seorang Emo Italianer karena sampai saat ini belum ada yang membuat catatan tentang kehidupan beliau. Kemudian kami batasi hanya sampai perjalanan karir Emo Italianer dalam fotografi komersial di Indonesia. Kami belum nanti mungkin di selanjutnya nanti akan membahas tentang bagaimana proses kreatif, bagaimana tentang karya-karyanya dan lain-lain. Tapi untuk saat ini kita hanya
untuk membahas dua ini aja. Nah, kemudian metodologi penelitiannya ya tentu kalau penelitian studi tokoh itu tentang deskriptif ya. Jadi kita hanya melihat fenomena, kemudian kita mencoba menelusur ya dengan memanfaatkan data-data kualitatif, dan itu juga berdasarkan beberapa data sumber pustaka. Nah, juga menggunakan penelitian biografi ya, mencoba memahami tokoh yang ada, mendeskripsikan kejadian-kejadian dalam kehidupan seseorang, kemudian menyangkut tahapan kehidupan dan lain-lain. Nah, ini beberapa tentang definisinya. Jadi ada tentang penelitian biografis, kemudian studi tokoh. Nah, nantinya juga kami akan mencoba membaca sepak terjang Emo Italander ini dengan menggunakan teorinya Pierre Bourdieu. Jadi habitus, kapital, dan arena. Nanti kita akan coba itu. Dengan demikian ini ya, jadi penelitian tentang orang yang terkemuka. Jadi bagi kami melihat sepak terjang dan prestasi-prestasi atau bahkan hasil kerja itu cukup membuat kami kagum, apalagi pada saat itu Emo masih bisa bertahan, karena saat ada perpindahan dari kamera analog ke kamera digital, beliau masih bisa bahkan kemudian bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih pesat lagi. Kemudian ini kita masuk ke pembahasan, saya bikin singkat saja. Jadi Emo Italander ini lahir di Rotterdam tanggal 8 Oktober 1947, bulan lalu ya, barusan ulang tahun. Ya. Berasal dari keluarga Jerman yang kemudian pindah ke Belanda karena Perang Dunia. Jadi beliau empat bersaudara, 3 kakaknya itu lahir di Jerman, sedangkan dia sendiri yang lahir di Belanda karena sudah pindah ke Belanda. Kemudian sempat mengenyam pendidikan tapi tidak sampai tamat. Dalam artian ini tamat tapi hanya sampai SMA istilahnya tingkatannya. Jadi beliau tidak punya keinginan lagi untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, kuliah ya, tetapi berhenti hanya sampai SMA, dan itu pun dia hanya membuktikan kepada orang tuanya kalau di pendidikan dia bisa berprestasi, dia siswa terbaik di saat SMA. Kemudian setelah itu memutuskan untuk berkelana ke luar negeri, keluar Belanda, untuk mendapat pengalaman, menikmati hidup, menurut catatan dari beliau, dan apapun pekerjaan yang dia bisa peroleh, asal dia ada minat, dijalani, walaupun profesinya berbeda-beda. Jadi sempat tinggal di Ibiza, Spanyol, kemudian tinggal di Israel juga pernah, di Amerika juga pernah, kemudian sampai ke Australia juga pernah. Jadi itu. Jadi dari pengalaman hidup itulah nanti saya akan mencoba merumuskan atau mendeskripsikan Mohon maaf Pak Oscar, ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, siap. Membentuk kepribadiannya. Nah, ini foto awal Emo, bentuknya seperti ini. Masih muda, gondrong. Ini adalah kartu tanda mahasiswa yang dia peroleh untuk mendapat diskon 50% jika naik pesawat. Nah, pertama kali datang ke Indonesia tahun 1979, ya, kemudian bersama istrinya yang orang Indonesia, Ibu Narsis, mendirikan Nuits Branding tahun 81. Nah, selama 30 tahun berkelana, berkarya di Indonesia, mendapatkan klien-klien yang cukup baik ya, cukup potensial. Nah, jadi Emo itu sebenarnya membawa budaya kerja keras ala Barat dan pengalaman dari berbagai pekerjaan yang pernah dialami. Ini yang habitus beliau. Jadi dia orang yang perfeksionis ya, karena dia pernah perfeksionis dan mau berjuang, tidak pantang menyerah dan lain-lain, karena itu tadi pengalaman petualang di berbagai negara dengan berbagai macam pekerjaan, dan akhirnya dia jatuh cinta kepada fotografi.
Nah, dengan statusnya si bule, ya dalam tanda kutip, Emo datang ke Indonesia, itu dianggap memiliki kelebihan dibanding fotografer yang lain. Ya. Kemudian kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, dia bisa berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Spanyol, berbahasa Prancis, dan lain-lain, itu juga memberikan modal, jadi memberikan kapital, jadi modal penting kepada dia, Emo, untuk bisa membuat koneksi atau dengan para penguasa pada saat itu, sehingga mendapat kepercayaan, sehingga semua anak perusahaannya, semua perusahaan-perusahaan besar memberikan kepercayaan kepada dia untuk difoto, untuk di branding, dan lain-lain. Nah, kemudian ada kemampuan melihat peluang yang tidak hanya fotografi, sehingga dia ini bisa dibahas atau digarap tidak hanya fotonya saja, tetapi bisa di branding lebih lanjut. Nah, dengan kemampuan seperti itu, akhirnya dengan Wedge Branding, sebuah perusahaan itu benar-benar digarap sampai habis oleh dia. Dari branding logonya, sampai penempatan di websitenya, iklan, dan lain-lain, brosur, dan lain-lain. Nah, kemudian pada saat simpulan terakhirnya ini, saya sedikit bisa menyampaikan bahwasanya Emo ini adalah sebagai pelopor fotografi industrial di Indonesia. Karena pada saat itu belum ada fotografer yang bisa memotret tentang industrial, jadi kilang-kilang minyak dan lain-lain. Selama dulu Pertamina, Total, dan lain-lain itu menyewa fotografer dari luar negeri dan tentu cost-nya sangat mahal, tetapi dia tidak tahu tentang budaya Indonesia dan lain-lain. Nah, sedangkan Emo sudah cukup lama tinggal di Indonesia, mempunyai istri orang Indonesia, sehingga bisa menggabungkan itu semua, dan itu cukup disukai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan untuk di sesi diskusi. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Ada kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Oscar. Menarik. Tadi saya berpikir-pikir dari namanya Emo, tapi Italia. Tapi A-nya kok double ya? A-nya double ya Pak ya? Ya. Italiander begitu. Italiander. Orang mana sih? Ini orang Italia apa orang Belanda? Karena biasanya kalau orang Italia tuh namanya tidak berlebihan huruf vokal atau konsonan seperti itu ya. Huruf banyak vokal O-nya pertama. biasanya. Ya, ini Italianer. Tapi kok namanya berbahasa Belanda, tapi kok Emo Italia. Nah, oh ternyata dia orang Belanda. Lahirnya di Rotterdam. Rotterdam. Iya, itu. Dan punya istri di sini. Oke, seperti itu. Menarik, nanti saya akan tanya-tanya nih, Pak Oscar. Terima kasih pemaparannya. Kemudian kita sekarang memasuki yang presenter kedua, ada Bapak Panaka Jaya Hidayatullah dengan makalah yang berjudul Menimbang Ruang, Menjajaki Peluang, Siasat Seniman Madura Beradaptasi dengan Pandemi dan Teknologi. Nah, kepada Bapak Panaka Jaya Hidayatullah, waktu dan tempat saya pasrahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat siang, salam sejahtera teman-teman semua. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi tentang hasil riset yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih tahun terakhir ya. Sebelumnya saya izin share dulu PowerPoint saya. Sebentar. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Oke. Oke, aman. Baik, jadi judul yang saya angkat ini adalah Menimbang Ruang Menjajaki Peluang, Siasat Seniman Madura Beradaptasi dengan Pandemi dan Teknologi. Jadi ceritanya ini, selama kurang lebih 4 tahun terakhir, saya punya konsentrasi untuk meneliti seni pertunjukan yang berada di wilayah Tapal Kuda. Gitu. Tapal Kuda ini wilayah di ujung timur Jawa Timur yang secara geografis itu beririsan ya dari daerah Situbondo khususnya, kemudian Bondowoso, Jember, dan sekitaran Probolinggo, Lumajang. Jadi wilayah itu bisa dikenal sebagai wilayah Tapal Kuda atau secara kebudayaan mungkin banyak yang beranggapan itu wilayah yang campuran gitu ya, ada istilah Pendalungan dan lain sebagainya. Jadi secara geografis wilayah itu sebetulnya mayoritas itu etniknya Madura migran gitu. Jadi masyarakat Madura yang bermigrasi ke wilayah tersebut selama beberapa periode gitu. Semenjak
eh, zaman kerajaan sampai era kolonial gitu. Jadi secara kebudayaan itu unik gitu. Karena disebut Madura ya enggak juga ya. Kemudian istilahnya kalau Cak Nun bilang itu Madura swasta gitu. Kalau Madura negeri itu di pulau, jadi kalau di Tapal Kuda itu swasta. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk melihat aspek-aspek kebudayaan ya, khususnya seni pertunjukan. Jadi awalnya saya meneliti seni pertunjukan gitu. Nah, selang saya melakukan penelitian, khusus tepatnya tahun 2020 itu kan pandemi baru masuk ke Indonesia, kemudian sekitar pertengahan 2020 itu baru dirasakan di daerah kami di Tapal Kuda, dan itu pandemi itu cukup mengagetkan dan membuat banyak seniman tradisi itu kalang kabut gitu ya, istilahnya shock gitu ya. Karena kalau saya ceritakan itu di wilayah kami ini berbeda jauh seperti di Jogja ya. Kalau di Jogja ini ekosistem seni pertunjukannya mungkin sudah bisa mandiri dan sebagainya ketika pandemi. Tapi di tempat kami ini rata-rata seniman tradisional itu ya menjalankan ekosistemnya apa adanya gitu, tradisional. Sehingga ketika pandemi mereka benar-benar terpukul gitu. Dari yang saya ilustrasikan aja, salah satu kelompok rombongan seni tradisi yang saya amati itu biasanya 1 tahun bisa dapat dalam sebulan itu 2 kali libur lah gitu, pementasan. Tapi ketika pandemi itu dibatalkan semua. Gitu. Dan yang paling menyayangkan itu pembatalan itu juga harus pengembalian DP. Jadi DP yang sudah mereka makan dan sudah mereka bagikan dan istilahnya sudah mereka tabung gitu ya, itu harus dikembalikan gitu, bahkan rugi itu kalau dipikir itu rugi. Nah, tapi itu kondisinya. Nah, kemudian pandemi meningkat itu membuat frustasi banyak seniman. Ini saya ilustrasikan, ada banyak sekali demo ya, terutama seni tradisi ya yang terpukul karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut mereka itu sangat membatasi ruang ekspresi mereka. Mereka tidak bisa mencari pekerjaan dan celakanya lagi tidak ada solusi gitu. Solusi apa yang bisa meringankan mereka. Itu yang menjadi perhatian gitu. Ini di Situbondo ada demo ya, kemudian ada jejak pendapat dengan dewan dan berakhir dengan tidak ada solusi gitu. Dan ini sampai sekarang juga masih polemik. Nah, kemudian di akhir tahun 2020 itu ada salah satu seniman di Madura ya, kelompoknya namanya Rukun Karya. Rukun Karya ini kelompok ketoprak Madura, seni tradisi yang berkembang. Sebetulnya ini sudah lama ya, sejak era kolonial kelompok ini sudah ada. Kalau di catatan Helen Bouvier itu dia tahun 1940-an ini sudah terkenal sebetulnya di Madura ketika saya membaca penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kelompok ini sangat populer, tidak hanya di Madura, tapi juga di kalangan Tapal Kuda, sehingga menjadi semacam poros gitu ya, poros untuk sentral gitu ya, untuk menjadi panutan lah bagi teman-teman seniman di Tapal Kuda. Ini awalnya ketoprak. Nah, ketika pandemi itu ketoprak ini merosot gitu, tidak ada pementasan selama hampir 2 tahun, kemudian banyak pelakunya yang beralih pekerjaan ya. Menjual es, menjual pentol, kemudian memungut padi dan lain sebagainya. Ada yang ke Jakarta untuk jadi kuli, jadi buruh nelayan. Nah, kemudian ada salah satu seniman ini, anaknya dari si pimpinan rombongan ini yang kemudian dia masih berumur muda itu ya, usia 20-an tahun. Iseng dia mengupload video-video dokumentasi itu di YouTube. Gitu. Awalnya di video dokumentasi ya, dokumentasi pertunjukan, video dokumentasi belakang panggung, latihan dan lain sebagainya. Hingga kemudian dia punya ide untuk membuat sinema gitu, cerita pendek yang direkam gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi titik balik ketoprak ini. Jadi pada awalnya yang dia nggak ada pemasukan sama sekali, jadi ketika si Dendi ini membuat video sinema komedi lah, bisa disebut sebagai sinema komedi, itu mulai mendapatkan perhatian lagi. Jadi para fans yang merindukan kehadiran ketoprak ini kemudian mendapatkan semacam oase gitu, ketika si ketoprak komedi Rukun Karya ini punya konten gitu di YouTube. Akhirnya menjadi panggung baru gitu bagi teman-teman para fans di lingkungan komunitas Madura. Nah, ternyata praktik-praktik baik film komedi Rukun Karya ini pada tahun 2021 itu menjadi semacam
apa istilahnya, inspirasi yang kemudian banyak ditiru gitu oleh kalangan seniman-seniman tradisi yang lain. Nah, ini fenomena yang menarik menurut saya karena seni tradisi seringkali distereotip oleh masyarakat itu sebagai seniman yang jauh dari modernitas gitu ya. Tidak punya pengetahuan tentang teknologi dan segala macamnya. Tapi dalam praktek ini saya melihat bahwa ini ada upaya gitu, ini ada siasat bagaimana kemudian seniman tradisi ini bisa melampaui itu gitu. Bahkan tidak terpikirkan barangkali teknologi itu disiasati seperti semacam ini gitu oleh seniman tradisi. Nah, saya kemudian melihat banyak praktik baik di Situbondo ya, khususnya di di daerah Tapal Kuda itu. Ada kelompok namanya Gina Pepentombros. Gina Pepentombros ini sama juga, dia adalah seniman ketoprak yang pulang dari Madura karena tidak punya job gitu. Kemudian di Situbondo itu mereka memanfaatkan tetangga-tetangga sekitar gitu. Jadi modelnya semacam komunitas. Jadi si Pepen ini memanfaatkan tetangganya, kerabatnya gitu ya. Kemudian teman-temannya yang tidak punya pekerjaan gitu ya untuk ikut berkreasi. Nah, ini poin menarik menurut saya bagaimana kemudian seniman tradisi itu punya upaya itu gitu. Di tengah hiruk-pikuk pandemi gitu ya. Kemudian mereka membuat satu konten yang hampir sama seperti film Rukun Karya, tapi ada sisi yang menarik. Jadi dalam konten ini dia tidak menghilangkan aspek lokalitas, gitu. Tidak menghilangkan aspek yang menjadi jati diri seni tradisi. Gitu. Contohnya di dalam ketoprak itu kuat sekali unsur gending, gamelan gitu ya. Ada yang menjadi daya tarik dari ketoprak Madura itu unsur vokalnya, kecung ya. Kecung itu sama seperti kidung, cuman agak berbeda kalau di Madura ya, punya ciri khas tersendiri. Nah di konten ini mereka coba untuk menghadirkan itu. Jadi alih-alih mereka membuat konten yang umum gitu ya, seperti sinema komedi pada umumnya di YouTube. Tapi ini enggak, itu dia membuat sinema komedi yang di dalamnya ada unsur-unsur itu, berbau ketoprak gitu. Ada gamelannya yang dia rekam sendiri gitu ya. Kemudian ada kecungnya, ada tariannya. Bahkan di beberapa narasi yang diangkat itu juga mengangkat narasi-narasi yang biasa dipertunjukkan di panggung gitu. Nah, ini menurut saya siasat yang menarik gitu ya, bagaimana teknologi itu diakrapi gitu ya, diakrapi kemudian alih-alih mereka harus mengikuti standar YouTube tapi tidak ya, mereka bisa bersiasat gitu untuk tidak kehilangan jati dirinya gitu. Ini yang menurut saya menarik. Nah, kemudian juga ada kelompok lain. Nah, ini juga kelompok yang sama, ketoprak juga di Situbondo, Rukun Sejati namanya. Jadi Rukun Sejati ini pada akhirnya tidak hanya berfokus dengan pertunjukan panggung. Saat ini justru mereka juga berfokus dalam membuat konten YouTube. Jadi ekosistem seni pertunjukan akhirnya berubah gitu. Akibat pandemi ini ekosistem seni pertunjukan tradisi itu berubah. Yang semula itu hanya pertunjukan tanggapan gitu ya, undangan. Tapi tidak, sekarang itu mereka bisa mandiri gitu dengan membuat konten-konten di YouTube. Nah, ini menarik sekali. Karena mengubah ekosistem tadi itu ya. Jadi tidak lagi menunggu bola tapi mereka menjemput bola gitu. Apapun yang terjadi mereka tetap berkreasi gitu. Nah, ini praktik-praktik baik yang saya temukan. Kemudian juga ada seniman-seniman yang waktunya kurang 5 menit. Oke, saya loncat aja ya. Kemudian juga ada teman-teman non seniman. Jadi juga dilakukan oleh non seniman. Ini di desa-desa ya. Jadi selain seniman tradisi ternyata praktik baik itu juga mengalir terhadap masyarakat lokal gitu. Anak-anak muda yang tadinya ini mungkin bedanya sama masyarakat anak muda di kota. Kalau kota mungkin anak mudanya sibuk dengan gadget, TikTok dan lain sebagainya. Tapi kalau di desa mereka menyalurkan hasrat itu kepada sinema yang komedi tadi gitu. Karena ada ada inspirasi-inspirasi yang datang dari seniman senior tadi. Akhirnya mereka juga membuat sinema komedi yang bercita rasa anak muda. Walaupun secara teknis sinematografis mungkin nggak terlalu baik ya, amatir, tapi yang saya lihat bagaimana kemudian mereka bisa menyiasati teknologi ke arah yang produktif gitu. Karena notabene anak desa gitu. Ini yang menarik. Nah, ini juga muncul di beberapa desa ya, juga ada di sekitaran Bondowoso. Lalu yang kedua, aspek yang kedua, selain sinema komedi juga ada panggung seni virtual. Panggung seni virtual ini semacam bagaimana kemudian ruang virtual ini dijadikan sebagai panggung baru gitu. Jadi ketika seniman tradisi ini kehilangan panggungnya di dunia nyata gitu ya, akhirnya mereka membuat panggung-panggung secara virtual gitu. Nah, ini juga terjadi di seniman non ketoprak. Jadi kayak seniman dangdut gitu ya, seniman
eh, apa namanya lawak dan lain sebagainya. Akhirnya membuat panggung-panggung secara virtual. Ini saya contohkan seniman dangdut Madura yang bernama Agus Rajana. Dia mencoba untuk membuat panggung secara virtual dan mempublikasi hasil-hasil karyanya yang sangat lokal gitu ke ruang yang sifatnya global ya. YouTube ini kan global. Kemudian juga ada kalangan pemodal gitu. Jadi tidak hanya seniman, tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga pemodal. Pemodal ini saya kasih contoh itu Mas Heru Jayan. Mas Heru Jayan ini dulu seorang produser rekaman lokal yang ada di Situbondo. Ketika dia bangkrut di tahun 2010-an akhir karena apa namanya VCD sudah nggak dipakai ya. Kemudian setelah pandemi dia seolah mendapatkan semangat baru gitu untuk mendokumentasi seni-seni tradisi. Jadi Mas Heru Jayan ini kemudian menginisiasi banyak seniman-seniman tradisional yang nganggur, yang kehilangan pekerjaan untuk didokumentasikan seninya gitu. Jadi ini praktik yang menurut saya baik sekali dari Mas Heru ini, kemudian itu diunggah di YouTube. Walaupun ada apa namanya ada tujuan ekonomi, tapi yang saya lihat praktik dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai ekonomi ya, tapi juga sebagai dokumentasi kebudayaan. Kemudian dari segi government, pemerintah juga membuat ruang virtual ya, khususnya pemerintah Situbondo lewat Dewan Kesenian Situbondo juga menghadirkan namanya panggung seni terbuka yang yang dilaksanakan setiap minggu, akhir pekan, di mana di sana dia memberikan kesempatan kepada seniman-seniman tradisional dan seniman-seniman muda untuk tampil gitu melalui video streaming gitu ya, yang disebut sebagai panggung seni virtual gitu. Nah, dari dua fenomena itu saya bisa mengambil sedikit kesimpulan gitu ya, apa yang fenomena pandemi ini kemudian bisa disiasati dengan cara-cara yang unik gitu oleh kalangan seniman akar rumput. Melalui seni komedi kita bisa melihat bahwa ada upaya mempertahankan aspek lokalitas walaupun sebetulnya mereka sedang menghadapi modernitas gitu ya. Ada upaya-upaya untuk itu. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka menjadikan ruang virtual ini sebagai ruang perluasan, ruang perluasan dalam berkarya. Kemudian ada semacam kanalisasi hasrat ya bagi mereka yang selama pandemi itu nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Jadi ada kanalisasi hasrat mereka untuk bisa tersampaikan gitu. Kemudian memperluas jejaring ya, yang sebelumnya mereka hanya disaksikan secara langsung, sekarang mereka bisa disaksikan TKW di Malaysia gitu, kerabat-kerabatnya yang ada di Mekah gitu. Itu kebanggaan tersendiri bagi mereka. Kemudian yang kelima, dia bisa memberikan inspirasi pada anak-anak muda di desa. Jadi bagaimana kemudian anak muda desa tidak hanyut terhadap teknologi ya, tidak hanya mengkonsumsi saja, tapi mereka juga bisa produktif gitu. Dengan artian mereka bisa memperlakukan teknologi ini sebagai ruang berkreasi. Gitu. Kemudian yang terakhir menjadi ruang pembelajaran bagi pemuda desa. Ini seni komedi. Kemudian yang panggung virtual, yakni ada usaha untuk memanfaatkan ruang virtual sebagai panggung-panggung baru. Walaupun pandemi ini membatasi panggung-panggung di dunia nyata, ternyata dia membuka ruang-ruang baru yang sebelumnya nggak terpikirkan. Gitu. Khususnya bagi seniman-seniman tradisi ya, yang jauh dengan itu. Kemudian ada upaya untuk mempublikasi dan mendokumentasikan kebudayaan. Ini yang penting sebetulnya. Karena seni tradisi seringkali diabaikan gitu, nggak ada upaya untuk melestarikan. Salah satu upaya yang bisa kita lihat adalah upaya yang dilakukan oleh seni tradisi itu sendiri, yakni mereka mempublikasi dan mendokumentasikan karya-karya mereka itu sebagai dokumentasi kebudayaan. Yang terakhir adalah pelestarian kebudayaan daerah. Nah, jadi ini yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Barangkali nanti bisa dielaborasi melalui tanya jawab. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Panaka. Saya panggilnya Bapak Panaka, gitu. Pak Panaka. Yang saya tahu itu tentang Madura tuh kalau tidak sate, garam, boabo, Baria, kan saya anak 80-an dulu ya, masa kecil saya nonton Boneka Si Unyil gitu. Oh ternyata keseniannya menarik-menarik. Saya sempat nonton YouTube yang Bapak tulis di makalah Bapak, terus saya klik, lucu-lucu gitu ya. Khas seperti inilah sinema komedi Kadir Doyok, kalau saya ingat Kadir Doyok. Nah, kebetulan Kadir juga pakai bahasa Madura juga ya, seperti itu. Dak remaja, nah seperti itu. Saya tanya cuman itu. Ya,
Seru Pak, seru. Dan detail sekali pembahasannya, mulai dari ada grup ketoprak, kemudian ada musikus, ada pemodal, bahkan ada pemerintah juga, apa yang sudah mereka lakukan di saat pandemi seperti ini. Ternyata semuanya bergerak gitu ya, supaya budaya mereka tetap lestari. Gitu. Terima kasih Pak Manaka. Oke, Kemudian sama-sama, Mbak. kita beralih kepada presenter yang ketiga. Presenter yang ketiga di sini Bapak lagi ya, Bapak Sugeng Wardoyo, dan Ibu Triwulandari dengan judul Kreativitas Membatik sebagai terapi seni penguatan imunitas bagi pembatik di Desa Wisata Jarum Bayat. Kepada Bapak Sugeng atau Ibu Triwulandari, waktu dan tempat saya pasrahkan. Monggo. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat teman-teman semua, ada teman-teman saya di sini, banyak sekali di sini ya Mbak ya. Ada Mas Oscar, ada Mas Lepen, tadi ada Mas Wajar, dan beberapa rekan yang seperjuangan ini tentunya. Baik, tidak berpanjang lebar, singkat saja nanti saya ingin bercerita tentang apa yang saya lakukan dengan tim, tentunya dengan tim kurun waktu kurang lebih setahun yang lalu sampai sekarang, khususnya yang ada di Desa Jarum ya, yang ada di Klaten ya. Baik, saya mohon izin untuk share screen dulu. Oke, sudah nampak, nggih, Ibu Bapak? Ya, sudah Pak. Baik, di sini saya ingin mengambil ira-iran atau judul ya untuk kreativitas membatik sebagai terapi seni. Ini yang penekannya nanti di sini untuk terapi seni khususnya di pembatik yang ada di Desa Jarum Bayat Klaten. Baik, beberapa latar belakang yang saya dapatkan di sana ada beberapa. Bentar. Baik, di sini ada beberapa hal yang menurut tim kami untuk untuk segera diatasi. Jadi ada beberapa permasalahan yang muncul di sini ya. Jadi untuk pandemi khususnya yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ini sangat sangat memukul khususnya untuk pengrajin yang ada di Desa Jarum ya. Jadi nanti ada yang awalnya mereka berpatokan kepada tamu-tamu yang datang. Kita tahu di Desa Jarum dikenal sebagai desa wisata sejak tahun 2014. Jadi sejak tahun itu sampai sebelum pandemi, kunjungan wisatanya nanti dapat dilihat di Badan Statistik Nasional selalu meningkat ya. Jadi dengan masuknya pandemi memukul sekali. Misalnya ada jumlah kunjungan wisatawan yang sangat menurun, ada penurunan daya beli produk, yang terparah adalah ada semacam penurunan kreativitas di sini. Hal di sini kalau dibiarkan secara berlarut akan berpengaruh juga nanti ada tingkat stres, ada depresi gitu ya. Oke, baik, di sisi lain di sini ada tentunya kalau ada masalah ini kita coba cari solusinya ya. Untuk menyingkat waktu langsung saja, jadi di sini ada kompleksitasnya ini ada tingkat stres, ada depresi, ada ketegangan pikiran. Jadi ada otomatis kalau hal tersebut dibiarkan berlarut otomatis akan berdampak pada imunitas kalau menurun otomatis daya tahan pun juga akan berpengaruh ya. Untuk solusi yang kami tawarkan adalah di sini proses membatik sebagai terapi seni. Baik. Ini ada beberapa teori yang kita ambil untuk relevansinya untuk mendukung program ini. Ada 3 nih. Ada dari Sain, ada dari Bird, dan dari Edward. Tujuannya kita juga membatasi di sini juga kita ada 3. Yang pertama yang
untuk menumbuhkan rasa atau kreativitas kembali ya sebagai wujud kepedulian ya. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran, semangat sehingga nanti kita dapat beradaptasi gitu ya untuk menghadapi COVID-19. Yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kreativitas membatik selama pandemi. Oke, langsung saja untuk metodenya kita menggunakan data, beberapa literatur review, wawancara, dan survei. Untuk analisis data kita bibliometrik dan force view. Ini sedikit bagan untuk hasil dan pembahasan. Baik, di sini secara singkat, secara global, di sini ada kreativitas. Kreativitas tentunya yang kita soroti di sini adalah adanya hubungan antara pengendalian rasa, pengendalian nafas, tentunya dengan kita mengolah nafas, terus nanti ada pengendalian emosi. Tentunya di sini juga nanti kita kaitkan dengan terapi seni. Terapi seni tentu juga kaitannya nanti dengan kesehatan mental. Di sini ada beberapa, ada emosi, ada motivasi, ada perasaan, ada imajinasi, dan ada pikiran. Ya. Oke, baik, tentunya untuk endingnya sebagai penguatan imunitas. Baik, di sini yang kami tawarkan untuk terapi seni khususnya di proses batik adalah kita mengambil salah satu spirit leluhur kita dengan rasa menep dan semeleh ya. Di sini rasa menep kita letakkan di atas. Mengapa kita letakkan di atas? Karena kita dengan menep, kita dengan introspeksi, kita selalu melihat ke dalam, ke diri kita sendiri. Tentunya nanti akan aktivitas yang akan kita lakukan tentunya juga akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapainya. Jadi nanti ada tahap persiapan, yang pertama, yang kedua adalah prosesnya. Dalam ini proses adalah proses batik ya, proses batik tulis di sini yang kita tekankan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tahap finishing dan evaluasi. Di sini juga nanti dari tiga tahap tersebut menghasilkan karya batik tulis. Dan yang menarik nanti sudah ada menep, ada persiapan, ada proses batik, ada finishing dan evaluasi, tentunya menghasilkan satu karya batik yang punya karakter. Dan terakhir kita letakkan di bawah adalah rasa semeleh ya. Jadi kaitannya menep semeleh itu nanti ada garis ke bawah itu saling berhubungan ya, menep semeleh, dan di tengahnya ada beberapa aktivitas yang dilalui. Itu hasil penelitian di sini. Ini yang tadi saya sampaikan tadi secara sekilas, ada pengendalian nafas, ada pengendalian rasa, dan pengendalian emosi ya. Dari kalau kita bisa seimbang, kita bisa mengendalikan tadi, ini dapat dijadikan sebagai terapi seni. Ya, jadi nanti untuk misalnya kita memulai dengan tahap persiapan seperti apa, cara duduknya, cara memegang canting, cara mengatur nafas di awal dan sebagainya, nanti merupakan tahapan-tahapan yang di dalamnya terapi seni ini ada tadi yang saya sampaikan di awal adalah menep semeleh gitu ya, untuk mencapai tujuan. Oke, di sini tentunya metodenya tadi seperti ini ya. Yang pertama persiapan, nanti ada bahan dan alat terkait dengan membatik, tentunya sudah sangat familiar untuk kainnya, kain yang digunakan seperti apa, strukturnya, karakternya. Nanti ada lilin yang digunakan, ada wajan, kompor, cating, gawangan, dingklek, calemek, dan sebagainya. Yang kedua, cara mengatur posisi duduk ya. Yang benar ada di sebelah kiri kompor ya. Yang berikutnya adalah mengatur gawangan pas di depan pembatik yang fungsinya untuk memegang atau sandaran kain ya. Yang berikutnya adalah mengatur posisi memegang canting itu sendiri. Yang berikutnya adalah mengatur suhu panas lilin pada kompor ya. Berikutnya di proses pelilinan, nanti prosesnya seperti kita ketahui ada tiga ya. Di sini ada proses kelowongan, ada tembokan, dan cecekan. Tentunya untuk menghasilkan layout kelowongan yang bagus, tentunya nanti dengan
kita fokus, kita mengendalikan nafas, kita semeleh dan sebagainya, nanti akan menghasilkan goresan ya, yang istilah Jawanya itu bisa ngawak. Ya. Jadi seperti goresan di atas kain dengan ada dimensinya, jadi tidak flat. Gitu. Yang berikutnya untuk mengambil lilin atau malam dengan canting yang sesuai dengan prosesnya. Kalau tadi yang pertama tahap kelowongan, itu kita sesuaikan dulu, kita mulai dari awal sampai akhir semua tahap kelowongan. Yang berikutnya adalah tahap tembokan, yaitu menutup bidang-bidang yang kita inginkan. Jadi tentu saja berbeda cucuk atau caratnya. Misalnya kalau carat kelowongan kita pakai 02 misalnya. Kalau kita tembokan kita pakai 06 ke atas. Ya. Yang berikutnya adalah proses cocokan. Ya. Baik, setelah itu kita mengambil lilin dari wajan. Sebelum kita goreskan, tentu saja kita juga harus fokus, kita tidak terburu-buru ya, kita harus bersifat sabar tadi yang saya tekankan di atas. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, baik. Lanjut saja untuk proses pelilinan, nanti ada proses relaksasi, ada proses mengatur nafas dan sebagainya gitu ya. Yang berikutnya adalah finishing, nanti dengan mengecek bagian belakang sisi kain. Kalau tidak tembus, otomatis kita bisa melanjutkan proses nerusi. Dan endingnya adalah menghasilkan karya batik tulis yang berkarakter. Jadi ini beberapa contoh untuk sampel-sampel untuk kegiatan yang ada di Jarum. Ada ibu-ibu ya. Tadi ada cara duduknya, cara memegang kain, fokusnya, cara tarik nafas, cara memegang canting dan sebagainya. Baik. Terkait dengan data-data ini terkait nanti kita juga bisa disambung dengan tanya jawab ya. Ini data-data yang kita dapatkan di sana dengan wawancara dan semacam dengan kuesioner, nanti bisa dibaca. Oke, untuk simpulan di sini mendapat 3 gagasan dasar yang berkorelasi ya, benang merahnya itu ada, nanti bisa ditelusur antara kreativitas, antara terapi seni dan penguatan imunitas. Ya. Kreativitas di sini sangat mampu mengontrol, jadi mengendalikan rasa diri seseorang, tadi ada nafas, rasa dan emosi. Kalau itu bisa diseimbangkan, otomatis nanti bisa sebagai terapi seni bagi para pengrajin dan bagi siapapun yang nanti belajar batik. Ya. Yang kedua, terapi seni tadi kita tekankan atau kita mengusung tadi ada rosok menep semeleh tadi ya. Jadi nanti rosok menep semeleh otomatis nanti hubungannya dengan nilai non fisik ya, jadi tidak ada fisik semata. Yang ketiga adalah kesehatan mental akan terjaga, maka berdampak pada kemampuan daya imunitas. Untuk mental dipengaruhi aspek tadi ada 5 di sini ya. Jadi ada emosi, ada motivasi, ada perasaan, ada imajinasi dan pikiran. Cukup Mbak. Terima kasih waktunya. Ya, terima kasih kepada Pak Sugeng Wardoyo atas pemaparannya. Saya terbayang-bayang, walaupun saya belum pernah membatik Pak, tapi saya membayangkan saja. Kayaknya memang iya Pak, kayaknya memang relaxing ya Pak ya. Harus relax, harus sabar, harus semeleh. Kayaknya memang membuat rileks stres kita, kayaknya bakal berapa detik dari proses itu melilin terutama itu kayaknya bakal pudar pelan-pelan sepertinya gitu. Saya baru membayangkan seperti itu, berusaha berempati. Mungkin kalau saya benar-benar melakukan ini membatik, mungkin benar-benar saya stresnya hilang Pak. Apakah begitu? Ya, mungkin saya akan coba di Imogiri yang paling dekat dengan Sewon. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Kemudian kita sekarang menginjak juga nggak tepat kata-katanya. Kita sampai kepada pembicara keempat, terakhir ya, dari Ibu Dr. Umilia Rohani, SSMA, dengan judul makalah Representasi Kultural Pandemi COVID-19 dalam Musik Indonesia. Kepada Ibu Dr. Umi, dipersilakan. Monggo, Bu. Ibu Umi, bagaimana? Apakah sudah ready? Oh, Ibu Uminya live. Jaringannya mungkin error di sana.
Tadi saya lihat cuaca di Sewon tuh mendung, mungkin Bu Umi juga karena cuaca mendung, listrik mati, terus internetnya putus, bisa jadi seperti itu. Karena rumah saya juga mengalami seperti itu. Baik, ini kita tunggu apa bagaimana Mas sebaiknya sampai muncul lagi, atau kita berdiskusi dulu. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, nanti sambil menunggu Ibu Umilia, kita akan berdiskusi dulu. Kita menanggapi apa yang sudah dipresentasikan oleh Bapak-bapak bertiga tadi, ada Pak Oskar, ada Pak Pana, dan Pak Sugeng. Gitu. Para hadirin, dipersilakan untuk menanggapi. Silakan melalui kolom chat maupun raise hand. Monggo. Saya Bu Fitri. Oke, monggo. Bapak Fajar Aprianto, dipersilakan Pak Fajar. Ya, oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk Pak Oskar ini terkait dengan Emo Italiander yang tadi disampaikan, bahwasanya berkaitan dengan manajemen seni, Pak Oskar. Jadi banyak sekali seniman itu kan kalau manajemen pasti lemah di situ. Nah, termasuk juga ilmu ini sebenarnya kan potensinya bagus sekali karena sudah punya klien, kemudian bekerja bersama dengan seorang istrinya, sehingga saya pikir cukup baik ya, cukup bagus. Tapi ternyata dalam perjalanannya manajemennya juga berhenti juga, tidak ada keberlanjutan, sayang sekali. Nah, bagaimana pandangan Pak Oskar terkait dengan manajemen ini, Pak Oskar, tentang orang-orang seni ini, Pak Oskar? Terima kasih. Begitu dulu, Bu Fitri. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ini bisa ditahankah Boleh, Bu. jawabannya, Ya, Pak Oskar? itu Ini Bu Umi Bu sudah Umi bergabung. sudah gabung Ya. lagi. Ya. Kita simpan dulu Pak Fajar. Oke, terima kasih Pak Fajar pertanyaannya, dan terima kasih Pak Oskar. Bu Umi, sudah bisa join lagi? Sudah. Ya, Terima aman, kasih. Bu? Iya, sinyalnya sudah Aman, aman ya? insya Allah. Apakah hujan di sana, Bu? Sudah. Hujan, Iya, kan? mendung sekali. Iya, benar sekali. Iya, mendung sekali. Iya. Tanpa berlama-lama lagi, monggo Ibu Umi dipersilahkan presentasinya. Monggo 15. Baik, terima kasih. Langsung saja, saya harus bekerja dengan sinyal jaringan. Baik, saya share screen ya. Saya akan mempresentasikan mengenai presentasi kultural pandemi COVID-19 dalam musik Indonesia. Latar belakang dari tulisan saya ini karena selama masa pandemi ini menjadi sebuah fenomena yang sebenarnya mengguncang kehidupan manusia. Seperti yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Prof. Bening bahwa kondisi pandemi ini memberi dampak yang sedemikian dahsyat sehingga bahkan termasuk terjadi perubahan pola pikir, tindakan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini juga mempengaruhi pada beberapa aspek kehidupan, salah satunya terkait dengan proses produksi. Di sini banyak seniman seni yang kemudian membuat proses produksi yang menggambarkan betapa carut-marutnya fenomena pandemi ini. Nah, produksi karya ini menjadi sebuah konstruksi sosial sebagai sebuah respon di masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Ini salah satunya pada produksi karya musik. Dalam tulisan saya menyajikan saya mengambil 3 karya. Ini Ingat Pesan Ibu, kemudian Menjaga Dunia, dan Demi Raga yang Lain. Ini yang kemudian banyak muncul di platform digital YouTube gitu ya. Nah, kita lihat bahwa karya itu muncul sebagai sebuah bentuk komunikasi sebenarnya. Komunikasi karya ini kepada penikmatnya ini sebagai sebuah penyampaian pesan. Jadi ada komunikator, dalam hal ini konseptor, para penggiat seni, para seniman, musisi yang kemudian menyampaikan pesannya melalui medium, dalam hal ini lagu,
dan kemudian diterima oleh para penikmat sebagai komunikan atau reseptor. Nah, di dalam dunia industrialis tentu saja terjadi pelembagaan komunikasi terhadap karya, karena dalam hal ini komunikator dan medium ini menjadi satu. Ada penyampaian sehingga jalur-jalur untuk sosialisasi ke masyarakat itu pun akan terkait dengan pelembagaan media untuk sampai ke masyarakat itu sebagai reseptornya. Nah, dari masyarakat juga pada akhirnya nanti akan ada imbal balik masukan kepada para musisi, pada para penggiat seni terhadap karya-karya yang dimunculkan dan dinikmati oleh masyarakat tersebut. Lagu ini menjadi medium penyampaian pesan kepada masyarakat penikmatnya. Untuk memahami makna pada karya perlu dilihat terlebih dahulu bentuk representasinya, karena representasi ini merupakan produksi makna karya melalui konsep pemikiran gitu ya. Jadi ada proses mental di situ yang disampaikan oleh para musisi, para konseptor seni, dan disampaikan melalui bahasa. Kalau kita berpedoman pada teorinya Saussure, beliau menyampaikan ada dua, yaitu Lang sebagai struktur bahasa yang dipahami atau menjadi kesepakatan dalam masyarakat, dan language sebagai sebuah sarana ekspresi, gitu, sebagai sebuah sarana ekspresi. Nah, karya di sini menduduki sebagai language, sebagai sebuah ekspresi dalam masyarakat, di mana di dalamnya terdapat penanda dan petanda. Nah, representasi ini mempergunakan bahasa ini untuk menyampaikan suatu makna atau menggambarkan dunia yang penuh makna. Representasi merupakan tindakan mengkonstruksi ulang suatu peristiwa melalui penggambaran pada konsep karya. Jadi representasi ini tujuannya adalah menggambarkan atau mengkonstruksi ulang berbagai peristiwa yang ingin disampaikan, gitu. Bukan untuk mereproduksi ulang dari apa yang sudah terjadi. Nah, terdapat 3 pendekatan dalam teori representasi, yaitu yang pertama reflektif atau mimetik. Ini berupa penggambaran yang jelas mengenai sesuatu yang ditiru. Kemudian intensional ini terkait dengan pengkaryanya atau pengarangnya, bagaimana apa maksud sebenarnya dari pengarang memunculkan karya tersebut. Dan kemudian yang ketiga ada konstruksionis, terkait dengan kompleks antara sesuatu di dunia dengan konsep pemikiran melalui bahasa tersebut. Nah, pendekatan konstruksionis ini menggunakan pendekatan semiotik dan diskursif, karena dengan pendekatan semiotik ini akan bisa kita lihat bagaimana cara merepresentasikannya, bagaimana bahasa tersebut memunculkan penanda dan petanda. Ini memunculkan makna secara puitik, sementara pendekatan diskursif ini akan melihat pada efek dan konsekuensi dari representasi tersebut. Apa hasilnya, apa yang terjadi di masyarakat dengan kemunculan karya tersebut. Roland Barthes di sini memaparkan tanda sebagai sebuah sistem. Itu ada 3, ada ekspresi, ada relasi, dan ada konten. Roland Barthes ini memunculkan ada sistem tanda primer, itu yaitu denotatif, E1, R1, dan C1, sementara sistem tanda sekunder itu konotatif, E2, R2, dan C2. Ini kita lihat bagannya. Nah, E1, R1, C1 ini menduduki pada ekspresi kedua, dan ini kemudian akan menghasilkan sebuah makna untuk tataran konotatifnya. Nah, Barthes juga mengemukakan perluasan dengan menambahkan ekspresi baru, yaitu dengan memunculkan objek. Objek di sini ini ekspresi 1 dan relasi 1, konten 1 ini masuk ke dalam konten 2 atau dalam konstruksi metabahasa. Jadi keberadaan objek ini kemudian menjadi dipahami sebagai sebuah metabahasa yang memiliki makna tertentu.
Nah, sekarang analisis semiotik terhadap karya-karya lagu tersebut. Pada lagu Ingat Pesan Ibu ini menjadi sebuah ekspresi yang memunculkan sosok ibu sebagai objek penyampai pesan hidup sehat. Jadi posisi ibu ini menjadi objek yang kemudian muncul sebagai metabahasa dalam konstruksi yang dimunculkan Barth tadi. Di sini ibu memiliki peran dan fungsi utama sebagai objek penjaga keluarga. Terkait dengan situasi pandemi, maka ibu ini kemudian menyampaikan pokok-pokok pesannya untuk hidup sehat ini sebagai protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, ini juga posisi ibu sebagai objek ini, kalau kita melihat dari definisi KBBI, ini sebagai wanita yang telah melahirkan seseorang, tentu saja sebagai orang yang melahirkan, dia akan berusaha bagaimana menjaga kelangsungan hidup anaknya, bagaimana dia akan menjaga kesejahteraan kehidupan anaknya, dan juga di sini juga ibu ini menjadi bagian yang pokok, bagian yang besar sebagai asal dari kehidupan, dan menjadi hal yang utama serta hal yang penting dalam aspek kehidupan. Sehingga objek ibu dalam lagu Ingat Pesan Ibu ini menjadi sebuah objek sentral yang kemudian bermain dalam meta bahasa. Sementara lagu Menjaga Dunia ini menunjukkan adanya sebuah wilayah. Kalau kita mau melihat pada pendefinisian pada KBBI, dia tunjukkan bahwa dunia di sini adalah bumi dengan segala sesuatu yang ada di atasnya. Planet di mana kita hidup, adanya alam kehidupan dan berbagai lapangan kehidupan yang kita tinggali. Kita bisa melihat dunia ini sebagai sesuatu yang besar, sesuatu yang luas gitu. Nah, lagu Menjaga Dunia ini kemudian dimunculkan dengan memunculkan penalaran secara paradoksal, tetapi melalui kata-kata yang kontradiktif. Pada lagu tersebut ini dimunculkan ada kata sendiri, ada kata menyendiri, dan ada kata menepi. Sendiri di sini antonimnya adalah bersama, menyendiri itu antonimnya menyatukan. Tetapi ketika lagu Menjaga Dunia ini dinyanyikan secara bersama-sama, karena bukan hanya dinyanyikan oleh satu orang, tapi oleh banyak penyanyi. Oh ya, lagi ya? Ya, siap. Itu kemudian sendiri itu kemudian diartikan menjadi sebuah kebersamaan. Jadi sendiri itu kemudian menjadi bersama, tidak lagi sendiri kemudian berarti sebagai sebuah kesepian. Tetapi sendiri ketika menghindari kerumunan itu memang ditujukan supaya bisa kemudian ada keberlanjutan hidup, ada kebersamaan yang kemudian bisa direngkuh bersama. Nah, lagu ini kemudian mengartikan bahwa sepi di sini karena dilakukan bersama-sama kemudian menjadi sebuah realitas menyatu dalam kebersamaan. Sementara lagu Demi Raga yang Lain ini juga memunculkan bentuk perbandingan tindakan, yaitu menghilang dan menjaga. Ketika seseorang itu terkena COVID, itu kemudian orang akan kehilangan siapapun yang ada di dekatnya. Tetapi di sini memunculkan objek paramedis. Paramedis itu akan tetap menjaga, kemudian bagaimana dia akan berusaha menyembuhkan, sehingga lagu Demi Raga yang Lain ini memunculkan faktor bahwa paramedis itu sebagai sosok pahlawan dalam kondisi pandemi. Nah, untuk aspek untuk analisis diskursifnya di sini lagu menjadi jalur alternatif independen yang itu dipilih oleh para musisi untuk menyampaikan respon terhadap situasi pandemi. Hal ini YouTube ini sebagai strategi sosialisasi modern yang dianggap paling tepat guna karena masyarakat sekarang sudah menjadikan teknologi digital ini sebagai sebuah kebutuhan pokok. Nah, pesan-pesan lagu itu kemudian dimunculkan dan ditangkap oleh masyarakat sehingga ada kesinergian antara
arena digital YouTube dengan kemudian tayangan televisi ketika banyak host-host televisi yang kemudian salah satunya ini menjadikan objek ibu tadi itu sebagai pengingat kepada masyarakat untuk senantiasa memberlakukan protokol kesehatan. Nah, dengan pensinergian antara kebijakan pemerintah, kemudian senantiasa mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, pemberian vaksin, ini akhirnya situasi pandemi ini kemudian berangsur normal, tapi masyarakat tetap mempertahankan hidup baru dengan budaya hidup sehat, dengan tetap memakai masker, dengan tetap mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, berusaha menghindari kerumunan, sekalipun kehidupan kemudian mulai berangsur secara normal. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Umilia atas pemaparannya. Ya, tadi saya menangkap salah satu lagu pesan ibu. Saya jadi ingat lagu-lagu slang, Bu, sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, kan saya masih ingat-ingat pesan mama. Jangan pulang malam. Sekarang. Nah, sekarang ingat pesan ibu. Cuci tangan, jaga jarak, pakai masker dan lain-lain, jangan berkerumun gitu ya, jaga kesehatan. Nah, seperti itu. Memang peran ibu sangat sentral sekali dalam kehidupan kita karena ibu itu adalah tulang punggung bangsa ini. Kalau ibunya bagus, insya Allah bangsanya juga bagus, gitu Bu ya. Itu terima kasih. Terus kita sekarang akan memasuki sesi tanya jawab dan tanggapan-tanggapan dari peserta seminar sekalian. Boleh dari sesama presenter juga boleh bertanya kepada presenter yang lain. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Fajar Aprianto terkait dengan presentasi dari Pak Oscar Samaratungga tadi. Apakah pertanyaannya sudah bisa ditangkap, Pak Oscar? Sudah. Oke, baik Pak Oscar. Langsung saja Pak Oscar. Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaan. Jadi memang benar apa yang dimaksud oleh Pak Fajar tentang manajemen. Jadi salah satu kemarin keunggulan dari atau kelebihan dari ilmu itu dalam memanage. Jadi beliau itu orangnya sangat perfeksionis. Jadi mungkin ya dalam tanda kutip itu bagi yang nggak tahu itu kelihatan sadis. Jadi kalau ini mumpung dapat cahaya bagus, diterus ke motret. Tahu sendiri kan kalau kita motret Pak Fajar ya. Tetapi bagi yang kru membantunya wis rolasan gitu, wis wektune laut mangan nih, kok urung mangan wis ngelih dan lain-lain, nah itu tersiksa ya. Nah, itu salah satu gambaran kemarin dari wawancara. Dan juga kalau untuk usaha manajemen di dalam perusahaannya, beliau sangat sadar, sangat aware terhadap klien-kliennya, karena terus terang dengan tidak mudah ya dia bisa mendapat klien-klien besar, pembesar atau penguasa-penguasa pada saat order baru ya. Salah satu contoh aja saya sebut namanya, kalau Bapak Ibu tahu, Tommy Winata. Siapa yang nggak tahu beliau? Ya kan? Sepak terjangnya yang kita tidak kenal, tapi di dunia berita kita sudah tahu. Beliau sangat berkuasa pada saat itu. Nah, Ciputra dan lain-lain. Beliau sangat sadar dia berhadapan dengan siapa. Dia tidak mudah menembus istilahnya lingkaran-lingkaran kekuasaan tersebut. Tetapi dengan dia berhasil, dengan ya kelebihan-kelebihan dia saat itu ya, sehingga dia sadar dia tidak boleh menyepelekan, tidak boleh membuat kacau lah istilahnya. Jadi dia benar-benar standarnya tinggi dalam bekerja, memanage waktu, kemudian menghasilkan karyanya dan lain-lain. Benar-benar harus dipuaskan sehingga kelangsungan kegiatan berikutnya bisa terjamin. Nah, salah satu contohnya dalam perusahaannya itu, dalam knowledge branding itu, dia juga tidak sembarangan mencari sumber daya manusianya, SDM-nya. Jadi beliau sering ke luar negeri itu untuk menghadiri kayak job fair gitu di Amerika, di Inggris, di mana job fair tersebut diadakan oleh sebuah IO mungkin ya, tetapi diikuti oleh universitas-universitas keren di
sana, di Eropa, di Amerika. Dan salah satu sasarannya adalah dia mencari anak Indonesia atau orang mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Nah, nanti ditawarin kapan selesai, kapan mau selesai kuliah, mau nggak kembali ke Indonesia, kalau mau nanti bisa kerja di saya. Nah, seperti itu. Jadi dia sudah sampai ke tahap seperti itu, sehingga untuk membuat perusahaan itu established, stabil, dan mempunyai standar tinggi, itu sampai segitu. Nah, mungkin dia juga menyampaikan salah satu kegagalan saya adalah tidak bisa meneruskan atau memaksa anak saya untuk meneruskan perusahaan ini. Karena dia juga sadar, dia dulu juga kayak gitu. Saya dulu juga nggak mau dipaksa oleh orang tua saya sekolah, kuliah, dan saya mau menuruti kemauan saya. Nah, dia akhirnya sadar. Ya sudah, itu mungkin salah satu kegagalan saya katanya. Tapi saya membaca juga, karena dia perfeksionis. Jadi mungkin ada unsur tidak mudah percaya. Jadi kalau dia menyerahkan ke orang lain itu dia nggak percaya hasilnya akan sama. Mungkin itu yang menjadi akhirnya daripada nanti malah kacau, malah jelek atau bubar dengan nama tidak baik dan lain-lain, akhirnya dia tutup perusahaannya, itu aja. Tetapi sejauh ini kalau untuk aktivitas kesenian dan lain-lain dia masih menjalankan itu. Mungkin itu Pak Fajar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Matur nuwun Pak Oscar atas jawabannya. Ya, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya dan Pak Oscar atas penjelasannya. Emo Italiander ini sekarang jadi ngapain ini Pak Oscar? Apa yang sudah banyak mengurus kegiatan seni, jadi mengadakan pameran dan lain-lain. Ya. Ini fotografi industrial itu berat ya. Ya. Gitu, apalagi bagi saya bayangkan saya perempuan gitu, laki-laki saja tidak semuanya mampu gitu. Ya selain teknis juga penguasaan medan, lapangan begitu, dan person-person yang dihadapi banyak sekali, mulai dari direksi sampai kepada pekerja-pekerja begitu. Ini tidak mudah, apalagi tadi Pak Oscar menyebutkan memotret di kilang-kilang minyak seperti itu. Wah, alat-alatnya saja saya kebayang. Mungkin naik helikopter gitu Pak. Iya, naik helikopter. Kalau sekarang kan ada drone ya. Dulu pas beliau masih merintis tentu. Iya, bahkan di tengah kilang minyak dia kehabisan film, dia telepon istilahnya bosnya, diantar pakai helikopter. Ini filmnya, habis itu helikopter. Benar-benar perfeksionis. Memang kalau kita mau perfeksionis, mau detail, memang membuahkan hasil memang. Ya, betul. Usaha tidak mengkhianati hasil seperti yang sering kita dengar. Itu Pak Oscar. Kemudian apalagi tadi yang saya catat itu ini Emo ini pelopor fotografer industrial di Indonesia tadi Pak Oscar. Ini jadi beliau sudah berkecimpung di dunia industrial fotografi ini sudah berapa lamakah Pak? Apa dia juga memotret-motret hal lain seperti memotret potret yang estetis seperti itu? Apakah fokusnya khusus ke sini saja industrial? Ya, kalau sejak awal beliau sudah menekankan dia tidak sanggup istilahnya berdiam lama dalam sebuah studio gitu ya. Jadi makanya dia tidak mau menekuni seperti halnya fotografi fashion, wedding, model dan lain-lain. Jadi lebih banyak dia untuk ke perusahaan seperti company profile, produk, tapi juga nggak terlalu banyak dan seperti itu. Nah juga tadi itu yang industrial, jadi semua tentang banyak lainnya yang Pertamina, BGN, kemudian minyak yang total dan lain-lain itu. Nah itu yang pada saat itu saya juga mencari referensi dan juga bertanya kepada beliau sebelumnya apakah perusahaan itu nggak mempunyai fotografer. Ada, tetapi dari luar negeri. Nah tentu mungkin dia juga tentu harganya berbeda dengan saya. Kemudian pendekatan budayanya saya bisa menyatukan karena saya sebelumnya sudah tinggal di Indonesia, tinggal di Bali, tinggal di Lombok, jadi tahulah kebudayaan Indonesia dan sebetulnya jadi bisa meramu itu. Nah saya juga berpikir akhirnya ya mungkin ini
ya saya masih perlu untuk cross check lagi dan mencari literatur lagi. Mungkin bisa disebut juga nanti beliau pelopor fotografi industrial di Indonesia. Jadi mungkin nanti saya juga akan mencoba bertanya ke fotografer saat ini, apakah beliau fotografer saat ini mengenal yang namanya emo. Itu mungkin begitu. Oke, Pak Oscar, terima kasih. Ya, emo Italiander. Kemudian, ya ini mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi link presensi dan link feedback di kolom chat. Dan juga untuk mengisi link sertifikat di kolom chat bila menghendaki sertifikat, tapi kemarin disebutkan syaratnya harus mengikuti 2 hari seminar ini, nggih. Kemarin dan hari ini untuk mendapatkan sertifikat. Gitu. Kemudian, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau hadirin sekalian untuk Pak Fajar, untuk Pak Oscar, kemudian Pak Sugeng, Pak Pana, dan Bu Umi? Silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan, tidak harus bertanya, tapi menanggapi mungkin menambahkan. Mungkin saya bertanya lagi, Bu Fitri, boleh? Oh, monggo Bapak Fajar Aprianto lagi, monggo Pak. Wah, saya bertanya ke Pak Panaka. Oh, monggo Bapak. Panaka nih, saya mau menanyakan terkait dengan dunia seni tradisi Pak Panaka. Tadi menarik sekali fenomenanya, saya tertarik. Seperti yang dikatakan Prof. Wening tadi pagi di pembukaan, bahwasanya memang seni tradisi itu yang paling berdampak ya. Terus kemudian Pak Panaka mempresentasikan pemaparannya tadi. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan saya, seni tradisi dipaksa untuk berkompromi, ya, dalam hal ini berkompromi dengan suasana pandemi saat ini. Nah, dari hasil penelitian Pak Panaka, itu bagaimana respon teman-teman seni tradisi di sana? Apakah mereka cukup nyaman? Apakah mereka tetap gelisah ingin kembali seperti semula? Gitu Pak Panaka yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fajar pertanyaannya. Apakah seperti itu Pak Panaka? Apa bagaimana? Nah, monggo dijawab. Oke, pertanyaan yang seringkali muncul itu Mas, Pak Fajar ya. Jadi ini sebetulnya mungkin dampak positif ya, saya katakan dampak positif dari pandemi, karena selama ini pandemi dikaitkan dengan isu-isu yang barangkali negatif gitu ya. Seringkali pun kita menstereotipikal seniman tradisi itu seperti itu. Oh, seniman tradisi nggak akan bisa hidup nih kalau pandemi nih. Wong yang tanpa pandemi aja sulit. Gitu. Ternyata fenomena-fenomena di lapangan, di akar rumput, di di wilayah pinggiran ya, saya katakan pinggiran karena jauh dari peradaban lah gitu. Ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya menarik gitu Mas. Jadi awalnya barangkali memahami teknologi dan ruang virtual ini sesuatu yang aneh gitu ya, karena mereka harus beradaptasi lah pakai kamera dan lain sebagainya. Mereka nggak punya pemahaman terkait produksi yang standar gitu ya, harus menulis naskah dan lain sebagainya, harus pakai sinematografi dan macam-macam, alat rekam yang ideal. Enggak, mereka nggak punya itu. Mereka memproduksi itu dengan cara-cara kultural gitu, dengan mencari tim produksi itu dari tetangganya gitu. Sistem pembayarannya itu ya lewat sponsor. Misalkan di lingkungan itu, di lingkungan syuting itu ada toko misalkan. Ketika toko itu dipakai untuk ruang, nanti toko itu memberi beras gitu-gitu. Jadi ada semacam adaptasi ini tidak hanya pada persoalan kreativitas dalam produksi karya, tapi dalam hal manajerial juga membangun itu akhirnya. Gitu. Ada pola adaptasi seperti itu. Kemudian bagaimana kemudian yang dirasakan itu ketika mereka sudah membuat, saya pikir ini adalah alih wahana gitu ya, alih wahana dari panggung nyata ke panggung virtual. Itu memang dirasakan berat Pak. Gitu. Jadi ketika saya tanyakan, gimana Mas, Pak, ketika sudah tenar nih di dunia YouTube, kira-kira sama nggak tingkat kepuasannya? Ya mereka bilang, tetap berbeda karena ada hal yang tidak bisa dihilangkan dari konteks panggung, liveness secara langsung gitu ya, terutama interaksi gitu. Interaksi ini nggak bisa mereka rasakan ketika itu di dalam layar gitu.
kalau mereka di panggung, interaksi itu bisa langsung, Pak. Bahkan interaksi itu yang menghidupkan seni pertunjukan tradisi kan gitu. Nah, aspek itu yang nggak bisa mereka dapatkan ketika di layar. Walaupun secara tertayang mereka dapat komen, share dan lain sebagainya. Tapi itu yang nggak bisa mereka hilangkan. Dan cara mereka untuk adaptasi pun menarik gitu ya. Yang kita tahu kan kalau di sinema dan film barangkali cara gesturnya beda gitu. Tapi mereka tetap tetap dengan cara ketopraknya gitu hadir di ruang virtual itu. Dan saya pikir ini menarik ya. Teknologi itu tidak selamanya harus diikuti berdasarkan standar-standar barat gitu. Mereka punya siasat dan cara tersendiri supaya modernitas ini ya bisa ditaklukkan dengan cara-cara yang bisa mereka hadapi gitu. Itu menurut saya yang poin yang menarik, Pak. Ya, terima kasih. Oke, Pak Fajar. Begitu, Pak Fajar? Pak Fajar, apa yang Pak Fajar pernah tonton dari seniman Madura, Pak? Kalau saya ke Maduranya pernah, tapi biasanya ketopraan ya, ludruk itu ya, Jawa Timuran saya. Biasanya melihat di TVRI ya, masih lestari itu. Masih ada TVRI itu, mempertahankan seni tradisi. Iya, Pak Fajar. Kalau saya langsung ingat si Kadir itu loh, Pak Fajar. Padahal Kadir katanya bukan orang Madura ya, betul Pak Pana? Kadir itu di ruang kami, Pak, di Tapal Kuda itu, di Bondowoso dia. Oh, orang Madura. Tapi bukan Madura swasta. Madura swasta. Walaupun nggak asli tapi lebih kaya gitu. Oh iya. Makanya itu. Terus, ternyata seru ya seniman Madura ini dalam bertahan. Saya lihat di YouTube itu segala kalangan tuh mereka berjibaku tampaknya gitu. Dan yang saya kagum salah satunya adalah dari Cak siapa itu yang main organ tunggal gitu, dan tampaknya dia juga yang main gitar gitu, dan dia juga memakai tata panggung virtual yang seperti itu, seolah-olah ada cahaya laser di belakangnya, tuh seru banget seperti itu. Itu apakah editingnya dilakukan sendiri, apa ada timnya itu, Pak Pana? Iya, jadi saya melakukan etnografi, Mbak. Jadi ketika mereka produksi, saya coba ke sana gitu ya, untuk melihat seperti apa sih mereka memproduksi. Itu benar-benar di luar dugaan saya. Jadi mereka masih pakai komputer Pentium berapa itu, Pentium 3 atau Pentium 4 gitu ya, untuk merekam konten musik. Dan saya melihat benar ketika mereka mixing itu lemotnya mas ampun, luar biasa tersiksa mereka sebetulnya ketika mixing gitu. Dan saya tanya, ini ketika seperti ini berapa lama untuk produksi satu konten? Ini bisa 1 minggu, Mas gitu. Waduh, satu lagu 1 minggu gitu hanya untuk uploadnya berapa jam nanti itu uploadnya? Iya itu. Saya tanya juga, ini uploadnya di mana? Uploadnya di kantor desa kata dia. Jadi kan menurut saya ini menarik gitu untuk kita lihat bahwa pandemi ini nggak seharusnya kita pandang negatif gitu loh. Ada orang-orang di luar sana yang sebetulnya nasibnya lebih buruk dari kita, tapi mereka punya semangat gitu, punya daya tahan yang baik yang bisa kita tiru gitu loh. Betul. Itu yang saya tangkap. Orang Indonesia ini luar biasa memang bertahannya itu luar biasa ya. Kita ini ibarat rumput yang sudah di atasnya ada konblok atau ada semen, mereka tetap bisa muncul di celah-celah semen atau konblokan itu. Iya. Itu sudah diserang bertubi-tubi tetap tumbuh, tetap hidup, menjalar seperti itu. Gitu. Dan kita punya modal kita kuat sekali. Kita kuat dengan akar budaya lokalnya. Dan ini yang menarik diangkat oleh para seniman Madura tadi, ada yang musik, ada yang drama ya. Itu yang diangkat, yang dikuatkan. Saya lihat musiknya juga pakai bahasa Medunten gitu. Medunten. Ya, semua aspek itu aspek Madura, Mbak. Tapi mereka juga tidak kehilangan wacana tentang modernitas sebetulnya. Ya, betul sekali. Tapi dalam aspek lokalitas itu mereka juga berbicara tentang modernitas. Jadi seperti misalkan bagaimana mereka memahami TikTok gitu ya. Kemudian betul sekali ya, respon TikTok ya. Adegannya itu saya lihat. Jadi dalam pandangan mereka itu mereka tidak anti modernitas itu, tidak anti barat, tapi mereka justru bagaimana kita menghadapi gitu loh. Itu yang sebetulnya ingin disampaikan gitu oleh seniman-seniman Madura. Iya, betul sekali. Terima kasih Pak Pana. Ini sebentar ada belum ada pertanyaan di kolom chat. Saya akan bertanya kepada Pak Sugeng Wardoyo. Pak Sugeng? Siap. Halo? Siap, Mbak.
Iya, Baik. saya tergelitik terkait tadi Pak, membatik untuk terapi. Kalau tidak pandemi seperti ini, berarti pembatiknya itu membatik terus nih Pak. Iya, betul. Betul. Tapi karena pandemi, sepi order lah kasarannya begitu nggih. Betul. Terus mereka tidak membatik. Berarti ketika mereka membatik, sebelum pandemi itu, mereka hidupnya rileks nggih. Menep, semeleh gitu. Terus ketika pandemi melanda, mereka jadi galau, resah. Ya, Jadi bingung, ada iya, jadi stres gitu. ketegangan dan sebagainya. Iya, itu jadi mereka perlu membatik lagi untuk terapi ini, gitu Pak ya, Baik, supaya ya. mereka tidak apa namanya kebablasan lah, Iya, apa namanya, tidak berlarut-larut ya, tidak berlarut-larut. Iya. Iya. Apakah sekarang mereka juga masih membatik untuk terapi ini Pak, atau sudah membatik normal lagi mereka sekarang ini? Untuk akhir-akhir ini Oke. terkait dengan sudah berangsur-angsurnya pandemi yang ada di kita, otomatis khususnya yang ada di Jarum, mereka sudah mulai mengerti ya. Jadi tadi yang disampaikan untuk sebagai penghalang aktivitas apapun ya. Jadi kalau terpuruk jangan terlalu lama. Jadi kita harus segera bangkit, harus segera mengupayakan daya hidup kita, semangat kita untuk segera semacam kembali gitu ya, kembali untuk beraktivitas. Jadi tadi yang benar yang disampaikan tadi ada beberapa teman pemakalah tadi. Jadi di sini saya juga untuk merubah mindset yang awalnya khususnya bagi pengrajin batik yang ada di Desa Jarum, yang awalnya pandemi itu sebagai mindset mereka adalah sebagai menghalang segala aktivitas. Mereka menjadi malas, mereka menjadi tidak tahu seperti apa, mereka menjadi kebingungan dan sebagainya. Jadi untuk merubah mindset mereka dari tadi yang berlarut-larut tadi, nanti bisa diubah menjadi untuk kita harus punya strategi, kita harus berkreativitas, kita harus titik poinnya adalah rasa semeleh tadi ya Mbak ya. Jadi seperti yang ada di beberapa tradisi di Jawa khususnya untuk rasa semeleh adalah merupakan kecerdasan spiritual leluhur kita masa lampau dalam merespon berbagai fenomena yang terjadi di masa itu. Jadi kalaupun kita bisa tahu juga, misalnya kita tahu upacara wiwitan untuk menanam padi dan sebagainya. Untuk Ya, betul. dalam mengawali tentunya juga ada upacara-upacara yang salah satunya juga ada rasa menep semeleh. Jadi menekankan kita melihat kembali, kita mengedepankan rasa syukur apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi itu titik poinnya adalah dengan terapi seni, tentunya dalam proses batik kan ada yang pertama tadi untuk pengendalian emosi, ada pikiran, ada nafas. Itu seandainya dijaga dengan baik, otomatis juga akan berdampak pada kesehatan, terutama kesehatan mental gitu, Mbak. Iya, betul sekali Pak. Kalau mental kita sehat, insya Allah fisik kita juga akan sehat, gitu Pak ya. Kalau mental kita sakit, misalnya stres saja kita, wah kita sedang banyak pekerjaan gitu, banyak kebutuhan, wah habis itu nanti greges sih badannya, masuk angin, keroan, pengalaman, malah curcol ini Pak. Gitu yang paling gampang seperti itu, atau migrain, atau yang lain-lain mah kayak gitu. Nah ini pengalaman juga. Jadi pengendalian emosi untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental gitu Pak ya. Iya, makasih Pak Sugeng. Kemudian untuk Bu Umi, saya ingin bertanya Ibu Umi. Halo Ibu Umi, apakah masih di sini? Apakah? Oh masih ada? Masih. Oh oke, Bu Umi. Ya, di saya belum kelihatan. Mohon maaf ini, maafkan, biar jaringannya lebih bagus. Oh iya, Bu Umi. Jadi apa namanya? Secara garis besar yang bisa Bu Umi lihat dari lagu-lagu yang Bu Umi tadi bahas itu bagaimana Bu Umi?
representasi kultural pandemi dalam musiknya itu secara umum bagaimana, Kak? Apakah mendukung program pemerintah begitu atau ada hal-hal lain Bu yang bisa ditekankan gitu? Baik, terima kasih. Untuk representasi kultural itu sebenarnya mereka memunculkan dari beberapa aspek. Yang pertama, ketika mereka dari memproduksi lagunya memang pesan-pesan yang dimunculkan itu sesuai dengan apa yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah. Pesan-pesan untuk hidup sehat, membudayakan hidup sehat, itu tidak bisa hanya digaungkan melalui kebijakan pemerintah, tetapi dengan keberadaan seni itu sendiri, karena masyarakat itu seni itu sebuah keindahan gitu ya, itu akan lebih mudah untuk diterima masuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat, itu juga akan lebih mengena untuk pesan-pesan dan membudayakan hidup sehat itu tadi. Nah, yang kedua bahwa para musisi ini kan sebenarnya kalau kita mau melihat mereka itu background-nya adalah musisi yang mainstream dengan membiasakan diri dengan hidup komersial gitu ya. Maksudnya produksi mereka memang tujuannya untuk arah komersial, tapi dengan situasi pandemi semacam ini seperti tadi disampaikan oleh Prof. Wening bahwa mereka tidak bisa lagi konser, mereka tidak bisa, mereka kemudian mengalihkan daya kreatifnya itu menjadi merespon situasi pandemi, dan jalur-jalur seperti YouTube itu malah lebih dipilih oleh mereka daripada jalur komersial, karena memang lagu-lagu semacam itu juga lebih sulit untuk diterima untuk jalur komersial, untuk mencari keuntungan. Jadi mereka sebenarnya juga bagian dari edukasi masyarakat gitu, dengan memilih jalur YouTube tadi, seperti itu. Jadi memang ada tindakan, ada juga proses produksi yang disampaikan. Demikian. Oh ya, terima kasih Bu Umi. Karena YouTube itu memang benar-benar jadi andalan ya. Betul. YouTube itu memang ketika orang tidak bisa lagi pergi ke bioskop, orang tidak bisa lagi melihat konser, mereka larinya kebanyakan ke YouTube. Itu menjadi salah satu sarana hiburan ketika orang harus tinggal di rumah. Ini sepertinya juga mendongkrak gitu. Jadi kebiasaan termasuk ketika anak-anak sekolah itu diharuskan belajar dari rumah, kemudian mereka harus melihat mata pelajaran dari YouTube, itu juga salah satu pendongkrak juga sebenarnya, membiasakan memasyarakatkan YouTube itu sendiri di tengah masyarakat. Demikian. Iya Bu Umi. Tahu-tahu kuota membengkak saja gitu ya Bu. Kalau tahu habis saja. Habis saja. Bu minta ini untuk beli kuota kayak gitu. Kuota, iya betul. Kayak gitu kejadian di mana-mana. Dan satu lagi, biasanya nun sewu netranya tuh pada minus, tadinya nggak minus jadi minus. Ya, karena terlalu banyak konsumsi layar. Terutama layar HP yang kecil begitu. Wah, iya betul. Itu sangat membebani mata. Iya. Gitu, Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan untuk para pemateri, untuk Pak Oscar, untuk Pak. Saya boleh bertanya, Bu Fitri? Oh, diperbolehkan, Pak Oscar, monggo dipersilakan. Ya, cuman ingin bertanya ke Mas Sugeng. Oh, nggih. Monggo, Pak Oscar. Mas Sugeng, sehat toh? Siap. Pak kandidat dokter ya. Wah, alhamdulillah. Mas, kalau yang untuk terapi itu langsung aja gini. Untuk yang terapi membatik tadi itu apakah dari pihak Mas Sugeng menetapkan motifnya misalnya? Jadi kan kita tahu ada motif macam-macam, banyak motif batik ya. Ada yang mungkin kalau saya melihat itu ada yang kok katanya motifnya rumit, ada yang motifnya tidak terlalu rumit. Mungkin itu ada kaitannya dengan cara
membatiknya. Nah, apakah itu juga dipilih, Mas? Jadi tidak terlalu rumit, tidak terlalu susah, tidak terlalu lama. Apakah itu juga menjadi bahan pertimbangan? Yang pertama, yang kedua, kemudian di satu saat apakah itu nanti dari hasil-hasil tersebut tadi itu menjadi bahan pertimbangan, oh oke, dengan motif yang ini mungkin terapinya berhasil, dengan motif yang ini terapinya lebih lama lagi, lebih cepat berhasilnya atau lebih lama atau bagaimana? Mungkin itu saja Mas Sugeng, matur nuwun. Siap, oke, baik. Terima kasih sekali untuk Mas Oscar. Pertanyaan yang bagus. Oke, yang saya lakukan di sini terkait dengan motif, benar sekali. Jadi untuk terapi ini awalnya kita bebaskan, jadi mereka bisa bereksplorasi sesuai imajinasi masing-masing. Dalam arti begini, kalau kita membuka mindset mereka dari tadi penghalang menjadi semacam inovasi, kreativitas dan sebagainya, otomatis kita hadirkan rasa senang dulu. Misalnya ibu-ibu ada yang senang motif flora, misalnya mereka bebas saja mereka menggambar terkait dengan pohon, nanti ada akar dan sebagainya itu mereka bereksplorasi menurut keinginannya atau kesukaannya masing-masing yang didasari nanti membuka dengan rasa senang tadi. Yang diharapkan otomatis kalau membuka rasa senang, otomatis juga akan perlahan-perlahan berangsur-angsur untuk mendapatkan sabaran, rasa rileks dan sebagainya, itu akan nanti mendukung untuk terbentuknya tadi. Baik, terkait dengan motif-motif di batik, seperti kita ketahui bersama, motif batik kan ada motif tadi yang dikatakan ada yang rumit, ada yang punya makna filosofi tinggi, itu juga benar sekali. Nanti mungkin ini masukan yang bagus untuk kita, tim kita, mungkin untuk ke depan juga ada beberapa motif, tentunya ada beberapa motif dasar atau motif yang dikategorikan klasik ya Mas ya. Jadi nanti bisa menguatkan ya, untuk menguatkan atau mendukung ya. Tentunya dengan tadi kita bebaskan dahulu, terus nanti kita kirim perlahan-lahan, kita juga masuk ke sana dalam dimensi makna filosofinya. Jadi kita bicara batik, otomatis kita bicara ada kesabaran, tadi rasa menem semeleh dan sebagainya, itu terkait dengan nanti satu pusaran ekosistem yang ada di batik, Mas. Jadi lembat batik, jadi meletakkan titik satu demi titik satu mengkait dengan menggaris kelowongan. Oke, terima kasih sekali Mas Oscar. Satu lagi Mas. Ya. Ada nggak tahu yang pembatik itu kidal gitu loh? Pernah ada nggak atau belum ada sampai sekarang? Kidal ada, tapi sebagian kecil Mas. Jadi di itu ada dua kalau nggak salah. Ya ada dua di proses yang ada di Desa Jarum. Itu terkait juga tadi kebiasaannya gitu. Jadi mereka misalnya dari cara makannya, dari aktivitas untuk keseharian mereka pakai tangan kiri. Iya. Tapi sebagian besar untuk pembatiknya menggunakan tangan kanan. Kanan gitu. Baik. Kidal itu kan kependekan Mas, kepanjangannya kiri dari lahir. Nah, kalau kita tuh kadal, kanan dari lahir. Gimana teman? Sami-sami ya, siap. Bisa aja Pak Oscar. Terima kasih pertanyaannya Pak Oscar dan tanggapannya Pak Sugeng. Itu apakah ada lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara tanggapan atau pertanyaan? Satu saja sebelum kita akhiri seminar sesi ini, sesi terakhir. Ada? Monggo dipersilakan. Sembari saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link presensi dan link feedback di kolom chat, kemudian mengisi link sertifikat di kolom chat ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara peserta seminar ini. Cukup, kiranya cukup nggih. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada tanggapan lagi. Dari diskusi ini, saya bisa sedikit mengambil catatan-catatan yang saya sampaikan. Untuk Pak Panaka Jaya dan Bu Umi yang di sini membahas seni pertunjukan, ada musik, ada drama, ada yang modern, ada yang non-modern, itu tapi semuanya bermuara sama, yaitu ke
perubahan medan, perubahan area dari yang tadinya live di depan para manusia-manusia, sekarang berpindah media ke media rekam, dalam hal ini kanal YouTube. Gitu nggih. Kemudian dari Pak Sugeng Wardoyo, bahwa pentingnya di sini pengendalian emosi yang bisa diupayakan melalui proses membatik gitu. Pengendalian emosi sebagai dasar untuk kesehatan kita secara menyeluruh, baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik kita selaku manusia. Kemudian dari Pak Oscar, saya bisa simpulkan bahwa perfeksionis, kerja keras, dan status bule dalam tanda kutip tadi, dan akrab dengan budaya lokal, budaya Indonesia, itu menjadi modal yang kuat bagi Emo Italiander untuk eksistensinya dalam mengarungi dunia fotografi komersial di Indonesia pada era Orde Baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu pemakalah maupun peserta seminar pada siang hingga menjelang sore hari ini. Gitu. Kemudian ini dari panitia, pesan dari panitia ini saya akan membacakan best paper untuk seminar virtual FSMR 2021. Apakah bisa ditayangkan, Mas host? Iya, ini best papernya. Dari 2 hari seminar, kita mendapatkan 6 best paper. Yang pertama adalah dari Bapak Ocho Santoso dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, Bapak Irwandi dan kawan-kawan. Ketiga, Ibu Dani Sadiah. Keempat, Bapak Johari. Kelima, Bapak Pamukas Wahyu. Keenam, Ibu Florentina BR Ginting. Selamat kepada Bapak dan Ibu yang meraih best paper dalam seminar virtual 2001 Fakultas Seni Media Rekam ISI Jakarta. Sebelum saya tutup, bila saya banyak kata dan banyak kekurangan dalam menyampaikan moderasi saya dalam seminar ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita nanti tahun depan bisa berjumpa lagi dalam seminar akademik tahun 2022 Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oh, ada itu. Hah? Ada si keting. Mana? Keting oh. Anak ada si. Namo. Pula. Ini nama keting. Resensi link, link. Resensi link apa?